Chapter 101 Kekuatan Kuali. Ye Fan tidak memiliki belas kasihan sedikit pun kepada Han Feiyu. Dia tidak tahu berapa kali dia menamparkan Han Feiyu sampai tangannya sakit. Pada akhirnya, dia melemparkan Han Feiyu ke tanah, berdiri, dan berjalan ke arah yang lain. Jeritan kesakitan naik dan turun. Ye Fan, jangan pukul dia lagi, seseorang akan mati. Ekspresi Zhang Wenchang sangat gugup. Jangan khawatir, kehidupan mereka sangat sulit. Hanya setelah 1/4 jam kemudian, tempat itu menjadi benar-benar sunyi. Semua orang pingsan. Ye Fan memandangi pria tua tak bernyawa di pub kecil itu, lalu melihat ke arah pub-pub lain di kejauhan. Baru setelah itu dia berhenti dan bertanya dengan suara pelan, orang tua di pub itu. Zhang Wenchang menghela napas. Orang-orang yang mengelola kedai di sini adalah orang-orang yang sama seperti saya. Mereka tidak memiliki bakat dan telah menyia-nyiakan separuh hidup mereka. Mereka tidak memiliki prestasi apapun bahkan ketika mereka sudah tua, tetapi mereka tidak ingin pergi. Ye Fan mengangguk, lalu berkata dengan suara rendah, ceritakan padaku tentang situasi orang-orang ini dan lihat apakah aku bisa menyelesaikan masalah ini untukmu. Kamu, jangan lakukan ini, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Zhang Wenchang menggelengkan kepalanya karena terkejut. Melihat teman sekelasnya yang sederhana dan jujur ini, Ye Fan menghela nafas dan menepuk pundaknya dengan ringan, aku tidak akan main-main. Ceritakan secara rinci, atau bagaimana kita akan menangani akibatnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, Ye Fan mencibir, bukankah itu hanya saudari alam musim semi kehidupan? Beraninya kamu begitu sombong dan menggertak sekte kamu sendiri. Zhang Wenchang menghela napas dan berkata, di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Di mana ada putih, di situ ada hitam. Itu sama di mana-mana. Tidak semua orang bisa menjadi baik, dan tidak semua orang bisa menjadi jahat. Yang baik dan yang jahat bercampur aduk. Bahkan jika Anda tidak tahan, Anda hanya bisa bertahan. Kondisi pikiran Ye Fan tidak tenang sama sekali. Dia berkata, aku akan mengurus mereka semua, dan kemudian aku akan membunuh saudara perempuan Chen Feng. Aku tidak bisa merasa tenang melihatmu diganggu oleh mereka. Mendengar kata-kata ini, Zhang Wenchang merasa terharu sekaligus takut. Dia menghentikannya untuk melanjutkan, melihat ke kiri dan berkata, jangan membuat masalah. Kamu tidak tahu bagaimana cara berkultivasi, hanya karena kamu memakan buah suci, fisikmu jauh melebihi orang biasa sehingga kamu bisa mengalahkan orang-orang ini. Tapi kamu tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya seorang kultivator mata air kehidupan. Ye Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan main-main di sini. Jika saya pergi seperti ini, bukankah mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada kepala Anda? Tidak apa-apa, mereka tidak akan berani membunuh saya. Membunuh sesama murid tanpa alasan berarti membayar dengan nyawa mereka. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, cepat pergi. Zhang Wenchang dengan cemas mendorong Ye Fan, mendesaknya untuk segera pergi. Pada saat ini, Ye Fan merasa bahwa Han Feiyu dan Chen Feng di tanah telah bangun. Dia segera berteriak, oke, jika memang begitu, aku akan segera pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menginjak wajah Han Feiyu dan Chen Feng dengan keras. Kedua orang di tanah menahan rasa sakit dan tidak berteriak. Mereka berpura-pura tidak sadarkan diri, dan siap mempekerjakan orang untuk membunuh Ye Fan setelah dia pergi. Pergilah dengan cepat. Zhang Wenchang dengan gugup dan cemas mendesak, ada sungai di luar gerbang gunung. Saya ingat bahwa Anda adalah perenang yang baik. Setelah Anda pergi, langsung lompat ke sungai dan berenang. Cobalah untuk bersembunyi di bawah air. Jika tidak, wanita itu bisa terbang, dan dia akan segera menemukanmu. Oke, saya mengerti. Ye Fan dengan keras berkata, lalu berbalik dan pergi, dengan Zhang Wenchang mengikuti di belakang untuk mengantarnya pergi. Begitu keduanya pergi, Chen Feng tiba-tiba duduk dan mengertakkan gigi, kamu ingin pergi. Tidak semudah itu. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Pada saat yang sama, Han Feiyu juga menahan rasa sakit karena patah tulang dan merangkak naik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, kakak Chen, cepat minta adikmu untuk mengejarnya. Kita harus menangkapnya. Jika kita tidak mengulitinya hidup-hidup, kita tidak akan bisa melampiaskan kebencian kita. Setelah tiba di gerbang gunung, Ye Fan berbalik dan berkata kepada Zhang Wenchang, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Cepat kembali. Cepat pergi, kamu harus berhati-hati. Zhang Wenchang mendesak, wajahnya penuh dengan kecemasan. Oke, selamat tinggal. Ye Fan berbalik dan melangkah pergi. Sungai di depan gua tripod giok sangat lebar dan berarus deras.
Ye Fan berjalan menyusuri sungai ke arah hilir. Dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia berjalan sangat lambat. Dia sedang menunggu para pengejarnya. Sekarang, dia sangat percaya diri dengan kecepatannya. Setiap kali dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang, lautan kepahitan keemasan akan membumbung ke langit. Diiringi oleh kilat dan guntur, tubuhnya akan tenggelam dalam cahaya keemasan dan kilat. Angin dan guntur menderu, dan kecepatannya luar biasa. Bahkan jika saya benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, saya masih bisa melarikan diri. Baru seperempat jam berlalu, dan terdengar suara yang membelah udara dari hulu sungai. Beberapa sosok bergegas menghampiri di atas pelangi. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Kemudian, 3 orang lainnya juga terbang, memotong jalur pelarian Ye Fan, dan mengepungnya di tengah. Keempat orang ini semuanya adalah pembudidaya alam mata air kehidupan, 2 pria dan 2 wanita, semuanya berusia 28 atau 29 tahun. Ekspresi mereka tidak ramah, dan mereka sama sekali tidak melihat Ye Fan sebagai orang yang hidup. Ye Fan menatap wanita cantik berbaju biru di depannya dan bertanya, apakah Anda saudara perempuan Chen Feng? Ya, wajah wanita berbaju biru itu setenang air. Dia menatap Ye Fan dengan dingin dan berkata, kamu begitu kejam di usia yang begitu muda. Ketika kamu dewasa, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Hari ini, saya akan membasmi Anda, bencana itu. Ye Fan tidak marah dan berkata, lelucon yang bagus. Siapa yang ganas dan siapa yang menjadi bencana, saya pikir Anda tahu betul di dalam hati Anda. Wanita berbaju biru itu dengan merendahkan diri menatapnya dan berkata, apa maksudmu? Apakah masuk akal untuk melukai seseorang? Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa kakakmu itu? Dia mendominasi, menggertak orang-orang dari sekte yang sama, dan bahkan mengancam akan melumpuhkanku. Kemampuannya tidak sebaik yang lain, dan setelah diberi pelajaran, dia mengirimmu untuk membunuhku. Kau benar-benar adiknya yang baik. Kalian memang terlahir dari ibu yang sama, bahkan karakter kalian pun sama. Kamu sedang merayu kematian. Wanita berbaju biru tidak menyangka bahwa Ye Fan akan berani berbicara kembali padanya seperti ini, dan ekspresinya sangat jelek. 3 orang di sebelahnya tidak melihat Ye Fan sebagai ancaman. Salah satu pria berkata dengan acuh tak acuh, Chen Yu, Anda mengundang kami semua ke sini, tetapi Anda membuat keributan besar karena masalah kecil. Tidak perlu membuat keributan besar. Bukankah dia hanya manusia biasa? Apa bedanya dia dengan seekor semut? Bunuh saja dia, tidak perlu membuang-buang waktu untuk berbicara dengannya. Selesaikan dia dengan cepat, tidak perlu membuang-buang waktu. Aku akan kembali dulu. Untuk menghadapi manusia seperti ini, aku bisa membunuhnya dengan 1 jari. Tidak perlu bagi kita untuk datang ke sini. 2 lainnya bahkan lebih langsung. Mereka sudah lama menganggap Ye Fan sebagai orang yang sudah mati, dan mereka bahkan tidak menatap matanya. Jangan bunuh dia untuk saat ini, tinggalkan dia untukku. Sebuah teriakan datang dari hulu, dan Chen Feng berlari dengan cepat. Apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai orang yang sudah mati? Ye Fan memandang keempat orang yang mendekatinya, lalu melihat ke arah Chen Feng dan Han Feiyu yang berada tidak jauh, dan jejak senyuman muncul di sudut mulutnya. Seorang pria di sampingnya mencibir dan berkata, apakah Anda pikir Anda bisa pergi hidup-hidup? Wanita yang satunya lagi memiliki ekspresi menghina di wajahnya saat dia berkata, kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Untuk manusia biasa sepertimu, 1 ludah dariku sudah cukup untuk mencabut nyawamu. Membunuhmu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor serangga. Jangan terlalu gegabah dalam kehidupan Anda selanjutnya. Atau kamu akan berakhir seperti hari ini. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Pria lain mengejek. Jubah biru Chen Yu berkibar tertiup angin, dan niat membunuh di wajahnya perlahan menghilang, membunuhnya berarti mengotori tanganku. Mari kita tinggalkan dia untuk dibunuh oleh anak nakal Han itu agar orang-orang di sekte tidak bergosip. Melihat Chen Feng dan Han Feiyu akan segera tiba, Ye Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian menghela nafas, mereka benar-benar berjuang untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, Ye Fan tiba-tiba menyerang. Dia menerkam seorang pria yang berjarak 3 meter dan menamparnya. Seorang manusia tiba-tiba menyerang, dan tidak ada yang siap untuk itu. Kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Seperti sambaran petir, dia tiba di hadapan pria itu dalam sekejap dan menamparnya. Suara tamparan itu begitu keras sehingga gendang telinga semua orang berdengung. Tamparan. Kekuatan tamparan ini tidak terbayangkan. Kepala pria itu terbelah. Matanya dipenuhi dengan rasa takut dan keengganan.
Bahkan dalam kematian, dia tidak mengerti bagaimana seorang manusia bisa begitu menakutkan. Dia ditampar sampai mati ketika dia masih hidup. Selama proses ini, wanita yang satunya lagi juga mengeluarkan jeritan yang mengental. Buku emas yang dikeluarkan Ye Fan seperti matahari yang diselimuti api keemasan. Buku itu menyambar dan langsung memenggal kepalanya. Darah muncrat dan mayatnya jatuh ke tanah. Ini terjadi dalam sekejap. Ye Fan secara langsung berurusan dengan dua pembudidaya alam musim semi kehidupan. Chen Yu dan pria lainnya dengan cepat mundur dan mengeluarkan senjata mereka sendiri untuk memblokir di depan mereka. Ini adalah. Mereka berdua merasa kedinginan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda tampan di depan mereka akan begitu menakutkan. Dia membunuh dua rekan mereka dengan mengangkat tangannya. Apa yang Anda katakan juga cocok untuk Anda. Ye Fan menggelengkan kepalanya, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Tidak jauh dari situ, Chen Feng dan Han Feiyu benar-benar tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dua pembudidaya alam musim semi kehidupan meninggal dalam sekejap. Ini membuat hati mereka bergetar. Kamu pikir kamu mau kemana? Buku emas Ye Fan melesat masuk ke dalam tubuhnya. Sebuah kuali emas kecil terbang dalam sekejap dan mengejar pria itu seperti kilat emas. Dentang. Dentang. Dua suara logam terdengar. Dua harta karun roh milik pria itu hancur. Kuali emas kecil menembus kepalanya dan mayatnya langsung jatuh ke tanah. Kuali emas kecil itu tidak berhenti dan dengan cepat mengejar Chen Yu. Cahaya keemasan itu menyilaukan dan tidak bisa dihancurkan. Itu menghancurkan tiga harta karun roh Chen Yu menjadi bubuk. Tidak. Chen Yu berteriak ngeri. Dia menunjukkan kemampuan sucinya. Api yang menyilaukan keluar dari telapak tangannya dan melesat ke arah kuali emas kecil. Pada saat yang sama, dia bergerak di udara dan beberapa petir menyambar. Langit dipenuhi dengan kecemerlangan. Namun demikian, semua itu tidak dapat menghentikan kuali kecil itu. Itu sangat menyilaukan dan tidak bisa dihancurkan. Benda itu segera menembus dahi Chen Yu, meninggalkan lubang berdarah seukuran ibu jari. Mayatnya jatuh ke tanah. Kuali kecil itu bersinar terang dan terbang kembali. Ini sangat menarik perhatian dan tampak seperti sajak Taoisme yang alami. Saya menantikan saat ketika satu artefak melanggar semua hukum. Dengan kilatan cahaya, kuali kecil itu memasuki tubuh Ye Fan dan menghilang. Laut pahit emas saya berbeda. Kekuatan ilahi yang dikandungnya berkali-kali lipat dari orang biasa. Itu tidak mengecewakan saya. Ye Fan tidak merasa terlalu emosional tentang pertempuran ini. Ketika dia melihat keempat orang itu, dia tahu bahwa dia pasti bisa membunuh mereka. Tidak jauh dari situ, wajah Chen Feng dan Han Feiyu pucat pasi. Mereka berbalik dan melarikan diri. Kaki mereka gemetar, dan mereka bergoyang saat berlari. Mereka berdua ketakutan sampai kehabisan akal. Karena Anda sudah berada di sini, jangan kembali. Ye Fan tiba di depan mereka dalam beberapa langkah. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke depan. Chen Feng tewas di tempat dan jatuh dengan keras ke dalam debu. Han Feiyu berteriak ngeri, jangan bunuh aku. Aku tidak peduli siapa Anda. Kakekmu terbunuh karena aku. Apa? Kamu? Wajah Han Feiyu pucat pasi saat ia berteriak putus asa, tidak. Setelah membersihkan tempat kejadian, tepat saat Ye Fan berdiri, suara sesuatu yang membelah udara datang dari langit. Seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit awet muda terbang bersama Zhang Wenchang dan dengan cepat mendarat. Syukurlah Anda selamat dan sehat. Zhang Wenchang sangat bersemangat. Dia dengan cepat berlari dan berkata, saya telah mengundang Penatua Mayun. Dia akan mengutusmu pergi. Ye Fan sangat tersentuh. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya sangat tangguh. Kamu. Pada saat itu, ekspresi Penatua Mayun tiba-tiba berubah. Dia mencium bau darah dan menatap Ye Fan. Kamu membunuh mereka semua. Mereka ingin membunuh saya. Saya tidak punya pilihan selain melawan, jawab Ye Fan dengan tenang. Orang tua ini tidak asing lagi bagi Ye Fan. 3 tahun yang lalu, dialah yang membawa Liu Yiyi dan Zhang Wenchang kembali ke Gua Tripod Giok. Dia juga orang yang pertama kali melihat tubuh suci orang-orang kuno milik Ye Fan. Kamu. Meskipun Penatua Mayun tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain, dia mengungkapkan niat membunuh pada saat itu. Penatua Mayun, saya selalu menghormati Anda. Sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa bahwa Anda adalah seorang penatua yang baik hati. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Saya percaya Anda tahu kebenaran dan apa yang benar dan salah. Pada saat itu, Ye Fan perlahan-lahan naik ke udara. Api ilahi emas menyala di sekeliling tubuhnya,
membuatnya terlihat seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia melanjutkan, dengan kecepatan saya, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Kamu benar-benar bisa berkultivasi. Wajah Penatua Mayun penuh dengan keterkejutan. Dia bergumam dalam hati, kamu adalah tubuh suci dari orang-orang dahulu. Kamu jelas tidak bisa berkultivasi, tapi kamu sudah mencapai alam mata air kehidupan. Mungkinkah buah suci dari tanah terlarang primordial memiliki efek magis seperti itu? Kecepatan kultivasi ini sangat menakutkan. Saya hanya beruntung. Apakah Anda bersedia bergabung dengan Gua Tripod Giok? Wajah Penatua Mayun penuh dengan harapan. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya terbiasa dengan kebebasan dan tidak disiplin. Saya tidak cocok untuk bergabung dengan sekte apapun. Penatua Mayun tampak sangat menyesal dan menghela napas. Kami membuat kesalahan hari itu. Aku tidak percaya kami menolakmu. Penatua Ma, bagaimana Anda akan menangani masalah hari ini? Ye Fan bertanya dengan tenang. Di bawah, Zhang Wenchang benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke arah Ye Fan, yang diselimuti kebingungan oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia merasa sulit untuk percaya. Aku tahu karakter orang-orang itu. Penatua Mayun merenung sejenak sebelum berkata, kamu harus pergi. Apakah Anda mengkhawatirkan dia? Penatua Mayun menggelengkan kepalanya. Saat itu, sayalah yang membawa Wenchang dan Yi kembali ke sekte. Saya tidak cukup merawat mereka. Hari ini, saya akan mengambil Wenchang sebagai murid saya. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani mempermalukannya. Kalau begitu saya lega. Terima kasih, Tetua Ma. Di bawah, Zhang Wenchang merasa seperti berada dalam mimpi. Segalanya terasa tidak nyata. Tetua, tolong jangan beritahu siapapun tentang saya. Penatua Mayun mengangguk. Saya mengerti. Ye Fan mendarat di tanah dan mendekati Zhang Wenchang. Selamat tinggal. Aku akan kembali menemuimu di masa depan. Bahkan setelah Ye Fan pergi untuk waktu yang lama, Zhang Wenchang masih diam-diam mengawasinya pergi. Meskipun Anda agak lambat, Anda baik hati. Bersikap baik hati adalah berkah. Penatua Mayun berjalan mendekat dan menepuk pundak Zhang Wenchang. Dia kemudian melihat ke arah Ye Fan pergi dengan ekspresi kosong. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 2 hari kemudian, Ye Fan mendengar bahwa klan Jiang dan Tanah Suci Yao Guang telah bekerja sama dan akan memasuki daerah terlarang di zaman kuno Tandus. Daerah terlarang yang menakutkan itu terletak di pusat kerajaan Yan. Orang bisa pergi ke sana dari segala arah. Namun, karena klan Jiang dan Tanah Suci Yao Guang telah memutuskan rute tersebut, hampir semua pembudidaya yang mendengar berita tersebut memilih arah tersebut. Beberapa hari telah berlalu. Para pembudidaya dari klan Jiang dan Tanah Suci Yao Guang tinggal di sebuah kota kecil di luar gunung. Mereka masih belum berniat untuk pergi. Para pembudidaya lainnya hanya bisa berkeliaran di sekitar gunung. Ye Fan awalnya ingin masuk sendirian, tetapi setelah mengetahui situasinya, dia berkeringat dingin. Dia memutuskan untuk mengikuti Tanah Suci Yao Guang dan klan Jiang. Biarkan mereka menghadapi bahaya terlebih dahulu. Saya akan memancing di perairan yang bermasalah. Obat dewa itu terlalu menggoda baginya. Tidak peduli seberapa berbahayanya, dia harus mendapatkannya. Keuntungan terbesarnya adalah dia telah memakan buah dewa yang dapat menahan kutukan dari daerah terlarang. Di luar gunung, banyak wajah-wajah asing yang terlihat setiap hari. Semakin banyak pembudidaya dari wilayah Tandus Timur yang datang. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Fan telah berkeliaran di sekitar dan memperoleh banyak informasi berharga. Ini mungkin sebuah kesempatan bagi saya. Ye Fan tidak takut. Sebaliknya, matanya bersinar terang. Setengah bulan lagi berlalu. Klan Jiang dan Tanah Suci Yao Guang masih belum bergerak. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada hari ini, Ye Fan melihat Zhou Yi, Wang Ziwen, Lin Jia, dan Li Xiaoman dari kejauhan. Mereka dilindungi oleh banyak pembudidaya dari klan Jiang dan Tanah Suci Yao Guang saat mereka berjalan ke kota kecil. Ye Fan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kedua klan itu pasti tahu bahwa orang-orang ini telah memasuki daerah terlarang di zaman kuno Tandus. Mereka mungkin ingin tahu lebih banyak tentang situasinya dan bahkan membiarkan mereka pergi bersama mereka. Mati, mati, semua orang mati. Seorang pria tua berambut putih menangis dan tertawa di luar gunung. Dia terus mengulangi beberapa kata. Ye Fan berjalan ke arahnya dan bertanya, Pak Tua, apa yang Anda bicarakan? Mati, mati, semua orang mati. Selama kita memasuki tanah terlarang, tidak akan ada yang bisa bertahan hidup. Dia menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar gila saat dia berkata, saya sudah bisa melihat sungai darah dan gunung mayat.
Kamu. Ye Fan menatapnya dengan bingung. Kembalilah, atau kamu akan mati juga. Orang gila tua itu menangis dan tertawa. Dia berkata, tulang belulang yang tak berujung, gunungan mayat, dan lautan darah, itu ada di sini lagi. Ye Fan bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, seorang wanita tua secara diam-diam muncul tidak jauh dari situ. Ia menatap kosong ke arah orang gila tua itu dan bergumam dalam hati, mungkinkah itu dia? 6.000 tahun yang lalu, bukankah semua kultivator dari Sekte Surgawi mati di daerah terlarang di zaman kuno yang tandus? Kenapa aku bertemu dengannya lagi? Ketika Ye Fan mendengar kata-kata ini, dia langsung merasa pusing. Tulang belulang yang tak berujung, gunungan mayat, dan lautan darah, itu ada di sini lagi. Orang gila tua berambut putih itu menangis dan tertawa sambil berjalan mondar-mandir di luar gunung. Chapter 102 Nubuat menjadi kenyataan. Orang gila tua berambut putih itu menangis dan membuat keributan, berlari ke sana kemari di pegunungan. Pakaiannya lusuh dan terlihat sangat tua, sama sekali tidak seperti pakaian di zaman ini. Tidak jauh dari situ, wajah Ye Fan penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah dia benar-benar sosok dari 6.000 tahun yang lalu? Bukankah ini terlalu mengejutkan? Gelombang dahsyat melonjak di dalam hatinya. Ye Fan telah tinggal di gua reruntuhan roh selama beberapa waktu, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang faksi tersebut. Tetua tertinggi tertua hanya berusia beberapa ratus tahun, dan dia bisa dianggap sebagai satu-satunya tokoh terkenal yang tersisa. Jika orang gila tua di depannya ini adalah sosok dari 6.000 tahun yang lalu, akan sangat mengejutkan. Apa konsep waktu yang begitu lama? Mencakup tahun-tahun sejarah yang panjang, melewati banyak era yang cerah dan gelap, ini benar-benar sebuah buku sejarah yang hidup. Benar-benar tak terbayangkan. Di sisi lain, wanita tua itu juga mengejutkan. Karena dia bisa mengenali orang gila tua ini, kemungkinan besar dia adalah sosok dari era yang sama. Dia terlihat tidak berbeda dengan wanita tua biasa di desa, tetapi usianya membuat orang pusing. Itu adalah perasaan yang mengejutkan dan aneh. Ye Fan linglung, tapi dia tiba-tiba tertegun. Wanita tua itu menghilang tanpa suara. Dia tidak melihat wanita itu bergerak sama sekali, tetapi wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Mati. Semua mati. Orang gila tua itu pun berangsur-angsur pergi. Pada saat itu, banyak orang bergegas ke kota kecil di luar pegunungan. Mereka semua berebut untuk menjadi yang pertama. Ye Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia mengikuti orang-orang itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tanah suci Yao Guang dan keluarga Jiang akhirnya pergi ke daerah terlarang di zaman kuno terpencil. Dari diskusi orang-orang, Ye Fan mengetahui bahwa tanah suci Yao Guang dan keluarga Jiang akan memasuki gunung, dan mereka sekarang merekrut orang. Jika orang-orang bersedia bergabung dengan mereka, mereka bisa mendapatkan obat ajaib yang bisa menahan kutukan. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar kota kecil, semuanya menunggu dua kekuatan super untuk mendistribusikan ramuan roh. Setelah 1 jam penuh, suara gemuruh datang dari kota kecil itu, seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Ratusan penunggang kuda duduk di atas semua jenis binatang buas, penuh dengan niat membunuh dan semangat juang yang tinggi. Mereka bergegas keluar dari kota kecil itu. Semua binatang aneh itu bersinar dengan cahaya ilahi dan sisik yang tebal. Kaki mereka tidak menyentuh tanah, dan mereka berada 3 kaki di atas tanah. Mereka melesat di langit seperti tsunami. Gemuruh. 50 kereta perunggu muncul di belakang beberapa ratus ksatria yang kuat. Kereta-kereta itu berlumuran darah hitam dan dipenuhi dengan bekas tebasan pedang dan lubang pedang. Kereta-kereta itu adalah catatan kejayaan mereka dan memancarkan aura kuno dan sunyi. 50 kereta perunggu kuno meluncur melintasi langit, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga seperti tsunami. Para pembudidaya di atas kereta itu bahkan lebih menakutkan daripada para ksatria. Langit seakan-akan akan hancur oleh mereka. Roda-roda itu berputar dan kereta-kereta kuno itu terangkat ke angkasa. Di belakang kereta, puluhan cahaya ilahi membumbung tinggi ke langit. Kultivasi orang-orang ini jelas lebih tinggi, dan mereka menjaga 2 kereta khusus. Teriakan burung Phoenix bergema di cakrawala. Bulu-bulu ke-9 burung itu sangat menyilaukan, berkilauan dengan corak kemegahan ilahi. Mereka memiliki tubuh 5 warna, dan semuanya memiliki panjang lebih dari 10 meter. Mereka terlihat sangat mirip dengan burung Phoenix yang legendaris. Mereka menarik kereta Dewa 5 warna ke langit. Ke-9 burung itu pasti memiliki darah Phoenix dalam tubuh mereka. Mereka adalah keturunan burung dewa.
Ini adalah kereta matahari 9 Phoenix di Tanah Suci Yao Guang. Konon, hanya para tetua yang sangat sakti yang dapat menaiki kereta ini. Saya khawatir seorang penatua seperti ini dapat menghancurkan 6 surga terberkati dari kerajaan Yan sendirian. Para praktisi di luar kota kecil itu, semuanya sedang berdiskusi, dan mereka semua tampak terkejut. Barisan yang begitu dahsyat, sungguh mengejutkan. Tiba-tiba, raungan binatang buas mengguncang langit, menyebabkan telinga semua orang berdengung, dan bahkan jiwa mereka bergetar. 9 binatang aneh yang berbentuk seperti dewa-dewa emas menarik kereta giok yang berkilauan dengan cahaya ilahi. Mereka mengendarai kereta di atas awan dan mengeluarkan gelombang petir saat mereka naik dari kota kecil ke langit. Ini adalah kereta kencana klan Jiang. Hanya keturunan langsung dari klan Jiang yang bisa mengendarainya. Itu pasti seorang tetua. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tanah Suci Yao Guang dan klan Jiang jelas telah berusaha keras. Mereka bertekad untuk mendapatkan obat suci dari tanah terlarang yang tandus. Pada saat itu, seorang tetua mengendarai pelangi dan tiba di langit di atas kota kecil tersebut. Dia melihat ke arah kerumunan orang dan berkata, "Kami memiliki obat-obatan spiritual yang terbatas. Kami tidak dapat memberikannya sesuka hati. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus mendengarkan perintah kami. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak akan pernah menerimanya. Saya takut saya akan mati sebelum saya tahu bagaimana caranya. Biarkan mereka untuk mereka. Obat spiritual semacam ini terlalu panas. Saya tidak berani meminumnya." Beberapa pembudidaya tetap tinggal, berniat untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Mereka akan segera pergi setelah meminum obat-obatan spiritual. Mereka tidak mau mendengarkan perintah. Tetua di langit terus berbicara, dan gelombang suara mengguncang langit. Dia berkata, "Kami tidak akan menggunakan siapapun sebagai umpan meriam. Anda hanya perlu tinggal bersama kami." Banyak orang yang tidak percaya dan mempertanyakannya. Tetua di langit menjelaskan dengan sabar. Pada akhirnya, banyak orang yang tetap tinggal, tetapi sebagian besar dari mereka memilih untuk menonton dan tidak berpartisipasi. 1 jam kemudian, orang-orang dari Tanah Suci Yao Guang dan klan Jiang mulai bergerak ke kedalaman gunung. Sejumlah besar pembudidaya mengikuti mereka. Mereka tidak ingin mengambil obat suci. Mereka hanya ingin memetik beberapa obat spiritual. Faktanya, tidak banyak orang yang ingin memasuki tanah terlarang yang tandus. Mereka hanya ingin mencari di area luar. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan obat-obatan spiritual. Meskipun orang-orang dari Tanah Suci Yao Guang dan klan Jiang sangat sombong di kota kecil itu, setelah memasuki kedalaman gunung, mereka semua menahan aura mereka yang kuat. Mereka sangat rendah hati. Sebelumnya, mereka hanya ingin menakut-nakuti pembudidaya lain. Ada banyak binatang buas yang kuat di sekitar tanah terlarang yang tandus. Bahkan para pembudidaya yang kuat di Tanah Suci mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Kita harus membagi menjadi 7 kelompok dan memasuki tanah terlarang dari rute yang berbeda. Tidak ada yang menyangka bahwa Tanah Suci Yao Guang dan klan Jiang akan membuat keputusan seperti itu di kedalaman gunung. Para pembudidaya di belakang mereka saling memandang dan tidak tahu kelompok mana yang harus diikuti. Seorang kultivator yang penuh semangat tersenyum dan berkata, "Apakah kita perlu memikirkannya? Kemanapun kereta kencana 9 Phoenix dan kereta kerajaan pergi, kami akan mengikutinya." Namun, semua orang yang memiliki ide seperti itu kecewa. Kereta matahari terbit dari 9 Phoenix dan kereta kerajaan menghilang dalam sekejap mata. Tanah terlarang kehancuran kuno itu misterius dan tak terduga. Setiap kultivator kuat yang masuk akan direduksi menjadi manusia biasa. Kedua tetua itu tidak akan masuk terlalu dalam. Mereka akan menunggu kita di pinggiran untuk membantu kita menyingkirkan binatang buas yang berbahaya. Ketika mendengar penjelasan ini, semua orang sangat kecewa. Memasuki tanah terlarang hanya akan menyebabkan kematian. Mari kita lihat saja dari jauh dan jangan ikut bersenang-senang. Segera, banyak kultivator mundur. Mereka berhenti dan tidak bergerak maju lagi. Ye Fan melihat sekeliling dan memutuskan untuk mengikuti kelompok yang berada di tengah. Dia tidak terbang di langit. Sebaliknya, dia bergerak maju di dalam hutan dengan berjalan di atas tanah. Meskipun banyak orang mundur, banyak orang yang masih mengikuti. Ye Fan berjalan sangat lambat. Dia tidak mengikuti mereka sampai semua orang pergi jauh. Tulang kering yang tak berujung, gunungan mayat dan lautan darah. Itu ada di sini lagi. Saat itu, lelaki tua gila berambut putih itu tiba-tiba muncul. Dia tidak jauh dari Ye Fan. Dia juga mengikuti mereka. "Orang tua, apakah Anda yakin? Semua orang akan mati."
Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Mengapa orang tua gila itu selalu berkata seperti itu? Itu benar-benar menyeramkan. Namun, berpikir bahwa orang tua itu tidak waras, Ye Fan kembali santai. Dia tidak bisa mundur hanya karena beberapa kata. Dia harus mengumpulkan obat suci, yang berhubungan dengan masa depannya. Ye Fan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan orang tua gila itu jauh di belakang. Sebagian besar pembudidaya di depannya terbang, jadi mereka sangat cepat. Setelah 2 jam, mereka tiba di gunung yang berjarak lebih dari 100 mil jauhnya dari tanah terlarang di zaman purba terpencil. Di daerah primitif ini, ada banyak binatang buas. Namun, ada banyak pembudidaya, sehingga binatang-binatang aneh itu semua memilih untuk mundur dan memberi jalan bagi mereka. Itu adalah perjalanan yang mulus. Tanah suci Yao Guang dan klan Jiang mungkin berjarak kurang dari 100 mil dari tanah terlarang. Tidak ada bahaya sama sekali. Mungkin mereka benar-benar bisa mengumpulkan obat suci. Haruskah kita juga pergi ke tepi tanah terlarang di zaman kuno yang terpencil? Banyak orang Siulian di depan mereka sedang berdiskusi. Mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa santai. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan datang dari kedalaman gunung primitif. Di kejauhan, terdengar teriakan-teriakan ngeri. Banyak pembudidaya dengan cepat berlari kembali. Ayo pergi. Kelompok Tanah Suci Yao Guang dan klan Jiang sudah selesai. Banyak pembudidaya yang berlari kembali ke pelangi mereka. Wajah mereka penuh dengan kengerian. Mereka tidak ingin tinggal sedetik pun dan berlari keluar dari gunung. Apa yang terjadi? Para pembudidaya di belakang bertanya dengan bingung. Sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun dari tim tengah klan Jiang dan Tanah Suci Yao Guang yang lolos. Mereka semua mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melarikan diri, banyak orang yang merasa hati mereka bergetar. Binatang buas macam apa ini? Itu terlalu menakutkan, itu benar-benar membunuh semua orang. Ye Fan merasa ada yang tidak beres. Menurut orang awam, meskipun ada banyak binatang aneh yang kuat di luar tanah terlarang di zaman kuno terpencil, mereka tidak akan secara khusus menargetkan para pembudidaya. Seharusnya tidak terlalu tragis. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari pegunungan yang jauh. Tidak lama setelah itu, tangisan menyedihkan dari banyak kultivator terdengar dan sejumlah besar kultivator melarikan diri dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Seekor binatang aneh yang luar biasa muncul dan mencabik-cabik semua orang yang ada di depan. Tidak ada seorang pun dari Tanah Suci Yao Guang dan klan Jiang yang berhasil kembali hidup-hidup. Mereka semua mati. Para pembudidaya di belakang semuanya ketakutan. Tim lain dihancurkan, yang di luar dugaan semua orang. Ye Fan merasa semakin gelisah. Mereka bahkan belum memasuki tanah terlarang di Remote Antiquity, tapi 2 tim sudah terbunuh. Ini bukan pertanda baik. Dia tidak bisa tidak memikirkan orang tua gila itu. Tiba-tiba, teriakan burung phoenix bergema di langit. Bulu-bulu dari 9 burung aneh itu sangat indah. Mereka bersinar terang seperti api yang menyala. Mereka menarik kereta ajaib 5 warna melintasi langit. Tetua dari Tanah Suci Yao Guang akhirnya bergerak. Kita tidak perlu lari lagi. Dia pasti akan membunuh binatang buas di depan kita. Semua orang berpikir begitu. Namun, dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Karena kereta kencana 9 Phoenix Rising Sun benar-benar melarikan diri. Ya dewa, itu adalah batu karang yang legendaris. Di Cakrawala, seekor burung raksasa menutupi langit dan menutupi bumi. Ketika sayapnya dibentangkan, panjangnya mencapai beberapa ratus meter. Seluruh tubuhnya megah dan menyilaukan, memancarkan kemegahan ilahi yang menyilaukan seakan-akan terbuat dari emas. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan seperti awan emas saat ia dengan cepat melesat. Saat ini sedang mengejar kereta 9 Phoenix Sunrise. Melihat ini, Ye Fan berlari kembali tanpa ragu-ragu. Kedalaman pegunungan jelas tidak normal. Semua jenis binatang aneh yang kuat telah muncul. Bahkan sesepuh Tanah Suci Yao Guang harus lari untuk menyelamatkan nyawanya. Ini terlalu tidak normal. Apakah kata-kata orang tua gila itu akan menjadi kenyataan? Ye Fan sedikit takut. Dia terbang di hutan di atas pelangi. Dia tidak terbang ke atas karena dia takut dia akan ditemukan oleh binatang-binatang aneh. Ah, ada binatang buas yang menghalangi jalan. Lari. Ini terlalu tragis. Ratusan orang dihancurkan menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Ye Fan langsung merasa tertekan. Bahkan jalan pulang pun terputus oleh binatang buas. Ini sama sekali bukan kabar baik. Satu-satunya hal yang dia senangi adalah dia tidak terburu-buru naik ke langit sekarang.
Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Pegunungan primitif ini berada dalam kekacauan. Binatang buas yang menakutkan menghalangi jalan di depan dan di belakang. Banyak pembudidaya mulai terbang secara horizontal, mencoba keluar. Tiba-tiba, gelombang tangisan kesedihan datang. Kereta Surya 9 Phoenix diblokir untuk ketujuh kalinya. Batu raksasa itu sangat cepat dan ganas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, menyinari langit dan menutupi bumi. Ia telah mencabik-cabik dua binatang aneh yang mirip burung phoenix. Sebuah raungan kemarahan datang. Seorang pria tua bergegas keluar dari kereta. Segel merah terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, ia menjadi sebesar gunung dan menekan batu karang. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit. Tubuh batu karang itu meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Sayap-sayap emasnya menebas ke bawah. Dengan dentang keras, segel berdarah itu terlempar. Pada saat yang sama, pusaran emas muncul di depan batu karang. Seperti mata laut raksasa, dengan cepat menelan kereta Surya 9 Phoenix dan orang tua itu. Pusaran emas raksasa menyebabkan gunung-gunung di bawahnya berguncang. Seolah-olah pusaran emas itu akan tercerabut dan melahap semua benda berwujud di sekelilingnya. Teriakan yang menyedihkan bisa terdengar saat binatang yang mirip burung phoenix itu ditelan oleh pusaran emas. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa burung-burung lima warna hancur menjadi hamparan kabut darah yang luas dan sepenuhnya berubah menjadi abu. Kereta Dewa Lima Warna yang diselimuti cahaya beraneka warna, juga berubah menjadi bubuk di tempat. Rambut dan janggut pria tua itu berdiri tegak. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Semua itu adalah jenis-jenis harta roh yang menebas batu bersayap emas itu. Tetapi, batu karang itu terlalu kuat. Jutaan bulu emas di tubuhnya bermekaran dengan kemegahan ilahi, memancarkan sinar cahaya keemasan seperti pedang. Harta karun roh yang memenuhi langit semuanya terhalang, dan banyak yang bahkan hancur. Musnahkan, musnahkan, bunuh. Tiga kata itu seperti guntur. Seluruh pegunungan kuno bergemuruh. Tiga kata yang keluar dari mulut orang tua itu sepertinya memiliki kekuatan sihir aneh yang membuat batu itu berguncang. Teriakan burung membelah langit. Batu emas melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, memercikkan darah keemasan. Namun dalam sekejap, luka-lukanya berhenti. Burung itu dengan cepat menukik ke bawah. Tubuh orang tua itu dengan cepat tumbuh. Dalam sekejap, dia menjadi raksasa yang lebih tinggi dari gunung. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih batu itu, ingin menghancurkannya. Segel merah yang telah terlempar sebelumnya, juga terbang kembali dan menekan ke bawah. Pada saat yang sama, mata vertikalnya tiba-tiba berubah menjadi pedang ungu raksasa dan menebas ke bawah. Tetua dari Tanah Suci Yao Guang menggunakan semua jenis teknik hebat untuk menekan batu tersebut. Namun demikian, pada saat ini, ia benar-benar putus asa. Batu emas itu berubah menjadi matahari keemasan, menyala dengan dahsyat. Cahaya keemasan membanjiri langit dan bumi. Pedang ungu raksasa itu runtuh tanpa suara, dan segel merah dengan cepat terurai. Sesepuh Tanah Suci Yao Guang berubah menjadi kabut dan berubah menjadi cahaya berdarah. Akhirnya, dia berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Di pegunungan kuno, banyak orang yang berkultivasi merasa ketakutan. Sesepuh dari Tanah Suci Yao Guang telah menghancurkan tubuh dan jiwanya. Hal ini sangat mengejutkan dan mengagetkan. Tetua yang bermartabat dari Tanah Suci Yao Guang berubah menjadi abu. Batu ini sangat menakutkan. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Batu karang itu seperti peri. Ia bukan milik dunia fana. Itu adalah keturunannya. Mendengar ini, Ye Fan bergegas berbalik dan menemukan bahwa itu adalah orang tua gila yang muncul tidak jauh. Ah! Teriakan naik dan turun, datang dari waktu ke waktu. Orang-orang yang baru saja melarikan diri ke samping semuanya mundur lagi. Binatang aneh yang mengerikan muncul dari segala arah dan membunuh banyak pembudidaya. Kereta pemakaman ilahi dari keluarga Jiang. Seseorang berteriak. Di langit, 9 binatang aneh yang semuanya ditutupi dengan sisik emas dan dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang cemerlang. Mereka menarik sebuah kereta dan bergegas mendekat. Kereta giok itu berkilauan dan penuh dengan cahaya keberuntungan. Sungguh luar biasa. Tetua keluarga Jiang juga sedang berlari. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa seperti ini? Semua orang tercengang. 9 Golden Divine Hou melarikan diri seperti anjing liar, menarik kereta saat bergemuruh di langit. Seorang pria tua berlumuran darah berdiri di atas kereta giok, melakukan yang terbaik untuk menahan kejaran binatang buas di belakangnya. Pemandangan yang mengejutkan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Ini sungguh terlalu gila.
Bahkan para tetua klan para leluhur tidak dapat menahan satu pukulan pun dari binatang buas itu. Seberapa kuat binatang itu? Raungan yang memekakkan telinga menyebabkan jiwa manusia bergetar. Kabut hitam bergulung-gulung, dan binatang yang menakutkan itu menampakkan wujud aslinya. Itu sangat jahat, berdiri tinggi di langit. Aura pahit yang dipancarkannya membuat orang menggigil. Benda itu sebesar gunung dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Ada banyak kabut hitam di sekelilingnya, dan tubuhnya yang besar samar-samar terlihat. Bentuknya seperti kilin, tetapi memiliki 9 kepala ular yang sangat besar, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Pada saat yang sama, lebih dari 10 binatang aneh muncul dari segala arah. Mereka semua berbeda tetapi sangat mengerikan. Beberapa menghembuskan awan iblis yang menutupi langit dan sebesar gunung. Beberapa di antaranya sangat mempesona dan cemerlang, bahkan lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Semuanya sangat ajaib. Mereka dikepung dari segala arah. Tanah suci Yao Guang dan kelompok 7 orang keluarga Jiang semuanya terbunuh. Sejumlah besar pembudidaya yang ingin menangkap ikan di perairan yang bermasalah semuanya terkepung. Tidak ada yang lolos. Hati Ye Fan tenggelam. Ramalan gila, oleh sepertinya menjadi kenyataan. Tekanan yang menindas terjadi dalam sekejap. Sinar cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Gelombang yang mengerikan membuat gunung-gunung bergetar. Semua binatang aneh bergandengan tangan untuk membunuh para pembudidaya. Jeritan mengguncang langit di hutan. Kehidupan sedang sekarat. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya bergelimpangan di tanah. Lebih dari 10 binatang buas yang mengerikan dapat membunuh para tetua di tanah suci Yao Guang dan keluarga Jiang. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh para pembudidaya yang tersisa. Hanya dalam sekejap, hutan berubah menjadi dunia yang berdarah. Jeritan semakin berkurang dan hutan diwarnai merah oleh kabut darah. Melihat orang tua gila itu masih tidak jauh, Ye Fan bergegas menghampirinya dan meraih lengannya. Kamu benar-benar leluhur yang hidup. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Dia memeluk pria tua gila itu dengan erat. Mungkin hanya orang tua ini yang bisa membawanya keluar dari sini hidup-hidup. Ramalan gila, oleh menjadi kenyataan. N. Chapter 103 Kemunculan kembali peti mati perunggu besar. Kabut merah darah melayang di udara, memenuhi hutan dengan bau yang menyengat. Mayat-mayat bergelimpangan di duri, di bawah ranting-ranting tua, dan di antara bebatuan. Tubuh mereka tertusuk atau tercabik-cabik. Mereka semua mati dengan mata terbuka lebar. Hutan yang luas itu sunyi senyap. Ramalan si gila, oleh menjadi kenyataan. Sejauh mata memandang, ada mayat di mana-mana. Semua orang sudah mati. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Mati. Semua mati. Di sini lagi. Gumam, oleh yang gila pada dirinya sendiri sambil menatap langit. Kamu salah. Setidaknya kita berdua selamat. Ye Fan masih memiliki rasa takut yang tersisa. Belum lama ini, dia melihat dengan matanya sendiri selusin monster membantai para pembudidaya. Itu adalah pembantaian yang brutal. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada saat itu, Ye Fan mengira dia akan mati juga. Bahkan para tetua yang kuat dari tanah suci Yao Guang dan keluarga Jiang tidak dapat menahan satu pukulan pun dari monster-monster itu. Namun, yang mengejutkannya, Crazy oleh berdiri di hutan, tersenyum bodoh, dan semua binatang buas menghindarinya. Isak tangis. Oleh yang gila menangis. Air mata mengalir dari matanya yang sayu. Dia merobek-robek rambut putihnya yang berantakan. Pak Tua, jangan lepaskan. Setelah 6.000 tahun, tidak ada yang tidak bisa Anda lepaskan. Crazy, oleh menangis ke langit, memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Kemudian, dia mulai berkeliaran di hutan seperti hantu. Dia tidak melihat Ye Fan sekalipun. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Ye Fan mengikuti dari dekat di sampingnya, takut kalau-kalau binatang aneh itu akan turun lagi. Si gila, oleh menjadi linglung. Akhirnya, dia mendaki gunung batu dan melihat ke arah area terlarang di Baren Antiquity. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama seperti fosil. Pada akhirnya, dia berdiri di sana sepanjang malam. Matanya yang keruh tidak pernah berkedip. Dia tidak sadar sampai sinar matahari pertama menyinari matanya. Musiknya sudah selesai. Ayo pergi. Aku akan kembali lagi untuk menemuimu nanti. Crazy, oleh menangis dan berjalan menuruni gunung sambil tersenyum konyol. Ketika orang tua gila itu mengambil langkah besar, Ye Fan terkejut saat mengetahui bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah beberapa li. Jika bukan karena Ye Fan yang mendukungnya dan memegang lengannya, dia pasti sudah lama menghilang tanpa jejak. Pola Dao. Pada saat ini, Ye Fan tercengang.
Setiap langkah Crazy Ole tidak biasa. Ada pola misterius yang terjalin di setiap langkahnya, dan pola Dao. Legenda mengatakan bahwa pola Dao diukir oleh Yang Maha Kuasa di zaman kuno setelah mereka memahami alam. Itu adalah warisan spiritual mereka. Crazy Ole bisa menciptakan pola Dao hanya dengan gerakan sederhana. Sungguh menakutkan, sebanding dengan legenda Yang Maha Kuasa di zaman kuno. Tidak heran jika binatang-binatang aneh yang dapat dengan mudah membunuh para tetua di Tanah Suci menghindarinya seperti wabah. Ye Fan terkejut. Dia berkonsentrasi untuk menghafal pola-pola di tanah. Dia hampir bergantung pada tubuh Crazy Ole, menatap setiap jejak kaki dengan konsentrasi penuh. Pola-pola Dao itu berkelebat dan menghilang secara otomatis setelah beberapa saat. Namun, mereka semua sama. Setiap jejak kaki itu sama. Ye Fan menghafalnya sampai mereka jauh dari hutan yang penuh dengan mayat. Banyak praktisi yang melihat ke kedalaman pegunungan kuno, tetapi tidak ada yang berani menjelajah. Mereka berhati-hati dan merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalam hutan. Mereka tidak mengikuti Crazy Ole kemarin dan memilih untuk berhenti di luar hutan. Jika tidak, akan ada lebih banyak mayat di dalam hutan. Ye Fan menoleh ke belakangnya. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Hanya dia dan Crazy Ole yang berhasil keluar hidup-hidup. Tidak ada yang bisa tenang. Crazy Ole melambaikan lengan bajunya yang compang camping dan melempar Ye Fan beberapa meter. Jelas, dia akan pergi. Penatua, tolong tunggu. Saya bersedia mengikuti Anda dan mendengarkan ajaran Anda. Ye Fan bergegas menyusul. Crazy Ole tampak sedikit tersadar. Dia menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Siapa kamu?" Aku seharusnya tidak ada di dunia ini. Apakah kamu akan berubah menjadi debu bersamaku?" Dengan itu, Crazy Ole mengibaskan lengan bajunya dan menghilang. Ye Fan berdiri di tempat itu untuk beberapa saat. Kemudian dia mengambil jalan memutar dan meninggalkan gunung. Ketika dia kembali, Ye Fan melihat Zhou Yi, Lin Jia, Li Xiaoman, dan Wang Ziwen. Mereka bersama para tetua mereka dan tidak pergi jauh ke dalam gunung. Tak lama kemudian, berita tersebut menyebar dan mengejutkan seluruh wilayah Tandus Timur. Di dekat area terlarang di zaman kuno Tandus, sosok kuat dari klan iblis akan keluar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berjaga di sana. Penyusup tidak akan bisa bertahan. Tempat itu bahkan lebih mengerikan daripada makam Raja Iblis. Itu seperti rumah jagal kematian. Setengah bulan kemudian, Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Jiang sama-sama mengirim pembudidaya yang kuat ke gunung. Dikatakan bahwa seorang tetua agung dari Tanah Suci Yao Guang dan seorang saudara dari guru keluarga Jiang datang bersama. Orang besar yang sebenarnya ada di sini. Kota kecil itu menjadi tempat berkumpul lagi. Ye Fan tidak pergi. Dia tetap tinggal di luar gunung. Dia tidak ingin menyerah. Dia ingin menunggu keadaan menjadi tenang dan kemudian menemukan cara untuk masuk lebih dalam. Dalam 10 hari berikutnya, para kultivator yang kuat pergi jauh ke dalam gunung setiap hari, tetapi tidak satu pun dari mereka yang kembali. Baru setelah tetua agung Tanah Suci Yao Guang dan para petinggi keluarga Jiang datang secara langsung, orang-orang mengira kebenaran akan terungkap. Setelah sehari semalam, mereka berdua akhirnya kembali dengan wajah pucat. Berita yang lebih mengejutkan menyebar ke seluruh Wastelen Timur. Mereka berdua dengan paksa membuka mata abadi mereka dan menatap ke kejauhan sejauh ratusan mil. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Sebuah peti mati perunggu muncul di atas jurang tanah terlarang Desolate Antiquity. Binatang-binatang buas itu tampaknya ingin masuk ke area terlarang dan mengambil peti mati itu. Mereka untuk sementara memblokir area luar. Ketika Ye Fan mendengar berita itu, dia terkejut. Orang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan peti mati perunggu itu, tapi dia tahu dengan jelas. Bukankah itu jatuh ke dalam jurang? Mengapa ia muncul lagi? Setengah bulan kemudian, ada berita lain yang datang. Binatang-binatang buas itu akhirnya beraksi, tetapi mereka gagal total. 7 binatang buas masuk, tapi tidak ada yang keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, binatang-binatang buas itu berhenti mengelilingi area terlarang dan pergi. Wilayah Tandus Timur menjadi gempar. Sebuah peti mati perunggu muncul di area terlarang, yang mempengaruhi semua orang besar. Namun, tidak ada satupun dari Tanah Suci atau klan dari klan para leluhur yang bertindak gegabah. Semua binatang buas yang kuat itu kembali dengan kegagalan, yang membuat mereka waspada. 1 bulan kemudian, Tanah Suci Yao Guang, keluarga Jiang, dan keluarga Ji bergandengan tangan untuk memasuki area terlarang lagi. Kali ini, banyak kultivator yang datang, tetapi kebanyakan dari mereka berada di sini untuk menyaksikan keseruannya. Hanya sedikit yang ingin masuk.
Semua klan hanya menonton. Ye Fan, ini kamu. Di luar gunung, seorang wanita yang sangat cantik menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tinggi dan ramping dengan lekuk tubuh yang indah. Dia memiliki tubuh seperti iblis dan wajah seperti peri. Ia memiliki sepasang mata phoenix yang sedikit sipit. Ia memiliki temperamen yang sangat menawan dan sangat menggoda. Lin Jia. Ye Fan juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Lin Jia. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Lin Jia, Zhou Yi, Wang Ziwen, dan Li Xiaoman berada di kota kecil di depan. Tidak jauh dari situ, beberapa ksatria yang gagah perkasa mendengar suara gaduh dan segera menghampiri tunggangan mereka. Dia adalah teman saya. Jangan salah paham, teriak Lin Jia buru-buru. Para ksatria segera berhenti di kejauhan. Mereka adalah. Ye Fan bertanya. Mereka berasal dari tanah suci Yao Guang. Zhou Yi, Wang Ziwen, Li Xiaoman, dan saya ingin keluar. Selalu ada yang menjaga kami. Lin Jia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua adalah masalah dunia kultivator. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberitahu Anda. Saat ini, dunia pembudidaya di wilayah Tandus Timur sangat kacau. Dia melirik Ye Fan dan berkata, kenapa kamu di sini? Bagaimana kabarmu selama 3 tahun terakhir? Ye Fan tersenyum dan berkata, saya sangat baik. Semuanya berjalan dengan baik. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat memberitahu saya. Mungkin saya bisa membantu Anda. Tidak ada masalah untuk saat ini. Di sini, saya mengucapkan selamat kepada Nenek Lin yang telah mendapatkan kembali kemudaannya dan menjadi secantik bunga. Apakah Anda meminta untuk dipukuli? Lin Jia memutar matanya ke arahnya, lalu tersenyum manis dan berkata, sepertinya 3 tahun ini telah berjalan dengan baik untukmu. Ini berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Dia menghela napas dan berkata, waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Saya benar-benar merindukan masa lalu. Mungkin suatu hari nanti kita bisa kembali. Kemungkinannya hampir nol. Lin Jia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat menemukan saya di Gua Kabut. Pergilah sekarang. Ada apa? Saya tidak punya pilihan selain kembali ke daerah terlarang di wilayah Tandus kuno. Jika orang-orang itu tahu bahwa kamu telah memakan buah suci, kamu juga akan berada dalam masalah. Kamu harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ye Fan tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan berkata, berhati-hatilah. Namun, masalah masih datang. Setelah hanya 1/4 jam, Ye Fan diam-diam dikelilingi oleh lebih dari 10 ksatria di gunung. Ksatria tua yang memimpin kelompok itu membuat Ye Fan sangat takut. Dia tidak mencoba untuk keluar dari pengepungan karena dia bisa merasakan gelombang energi yang menakutkan yang datang dari pria tua itu. Jika dia bertindak gegabah, pria tua itu mungkin akan meledak dalam sekejap. Saya mengerti mengapa Anda berada di sini. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ye Fan sangat tenang. Dengan fisikmu, kamu pasti bisa menahan kekuatan kutukan itu. Jika kamu berhasil memanen buah suci, tanah suci tidak akan menganiaya kamu. Ksatria tua itu memperingatkan, sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Saya mengerti. Ye Fan mengangguk, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak tahu siapa yang akan menggunakan siapa ketika mereka memasuki tanah terlarang kuno terlarang. 5 hari kemudian, tanah suci Yao Guang, keluarga Jiang, dan keluarga Ji sekali lagi berangkat ke gunung yang dalam. Dari kejauhan, Ye Fan melihat Lin Jia, Li Xiaoman, Zhou Yi, Wang Ziwen, Zhang Ziling, dan Liu Yi. Mereka semua telah dibawa ke sini. Namun, pada saat ini, Ye Fan sedang mengendarai binatang buas dan mengenakan armor besi dewa. Orang-orang itu tidak bisa mengenalinya. Kali ini, tidak ada binatang buas yang mengerikan yang menghalangi jalan mereka. Ketiga pihak dengan lancar tiba di monumen batas tanah terlarang kuno terlarang. Beberapa kereta yang berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni melayang di langit, tidak lagi bergerak maju. Beberapa tokoh besar sedang bersiap untuk menerima bala bantuan dari luar. Mereka tidak berani mengambil risiko sendiri, karena tanah terlarang terpencil kuno memiliki efek terbesar pada para ahli tertinggi. Itu bahkan bisa mereduksi mereka menjadi manusia biasa. Memasuki tanah terlarang kuno terlarang sekali lagi, Ye Fan sedikit bersemangat. Mungkin kesempatan yang menjadi miliknya akan segera datang. Pada saat yang sama, dia memikirkan peti mati perunggu besar itu. Dia tidak tahu mengapa peti mati itu keluar dari jurang dan muncul di Gunung Suci. Kita harus memanen buah suci. Beberapa tokoh berpengaruh memancarkan suara mereka di langit. Kereta-kereta itu bersinar dengan cahaya ilahi.
N. Chapter 104 Orang dari 6.000 tahun lalu di dalam area terlarang. Di dalam tanah terlarang kuno yang tandus, cabang-cabang pohon purba membentang ke segala arah seperti naga. Setiap pohon seperti gunung kecil yang menembus langit. Tanaman merambat tua setebal tangki air seperti ular raksasa yang melingkar di sekitar pegunungan. Setiap ular itu bisa melilit gunung. Jika seseorang tidak mengetahui detailnya dan melihat tanaman yang tumbuh subur dan vitalitas yang hidup, orang akan berpikir bahwa tempat ini adalah tanah yang murni. Namun demikian, jika diamati secara saksama, orang akan segera menyadari ketidaknormalannya. Di tanah terlarang yang luas ini, orang tidak bisa mendengar teriakan burung atau raungan binatang buas. Tidak ada jejak serangga atau semut. Tempat itu begitu sunyi hingga nyaris senyap. Kali ini, ketiga klan bergandengan tangan dan memilih para pembudidaya dengan cermat. Mereka tidak membawa banyak pembudidaya. Total hanya sekitar 80 orang. Di bagian terdalam dari tanah terlarang ini, ada 9 gunung suci. Kita harus berpisah dan terus maju. Masing-masing dari kita mendaki gunung suci. Dengan cara ini, kita tidak perlu membagi tanaman obat secara merata. Su Daoling, ksatria tua dari tanah suci Yao Guang, menyarankan. Ada lebih dari 30 orang dari tanah suci Yao Guang. Mereka semua bertubuh tinggi dan kuat. Mereka semua mengendarai binatang aneh yang memiliki tubuh besar dan kekuatan besar. Karena tidak peduli apakah itu seorang kultivator atau binatang, begitu mereka memasuki tempat ini, sumber energi ilahi mereka akan disegel dan akan sulit bagi mereka untuk menggunakan teknik mereka. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin menguntungkan. Orang-orang dari klan Jiang dan klan Ji juga mengendarai binatang buas yang berbakat untuk alasan yang sama. Klan Jiang membawa lebih dari 20 kultivator. Pemimpinnya, Jiang Hanzong, duduk di atas gajah iblis bersisik hitam. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Su, kamu salah. Tempat ini penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Lebih baik kita maju bersama. Saya pikir meskipun kita hanya mendaki satu gunung suci, tanaman obat yang kita dapatkan akan cukup untuk membagi 3 klan kita. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berhasil. Kita tidak bisa berpisah." Kemudian, Jiang Hanzong melirik Ye Fan secara tidak sengaja. Matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia sangat sensitif terhadap orang-orang dari klan Jiang. 2 tahun yang lalu, para ksatria dari klan ini mengejarnya sampai ke ujung bumi. Ksatria tua dari tanah suci Yao Guang, Su Daoling, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir hal yang paling mengerikan di tanah terlarang adalah kekuatan kutukan. Bahkan jika kita semua berkumpul bersama, itu tidak akan berguna. Lebih baik bergerak maju secara terpisah. Mungkin kita bisa menemukan peluang kita sendiri." Seluruh tubuh Ye Fan ditutupi dengan baju besi logam yang sangat kuat. Bahkan kepalanya pun tertutup sepenuhnya oleh helm tersebut. Hanya matanya saja yang bisa terlihat. Pada saat ini, dia tahu bahwa keluarga Jiang telah mengenalinya. Salah satu ksatria yang mengejarnya saat itu pasti ada di antara mereka. Tetua Tanah Suci Yao Guang, Su Daoling, tahu bahwa Ye Fan telah memakan buah dewa dan lebih mampu menahan kutukan daripada yang lain. Dia ingin menggunakan Ye Fan untuk memetik obat dewa di tanah terlarang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa keluarga Jiang juga ingin mengambil keuntungan dari Ye Fan, jadi dia menolak saat itu juga. Tetua keluarga Ji, Ji Yunfeng, memandang dengan mata dingin. Dia menyadari bahwa kedua orang di depannya menyembunyikan sesuatu. Dia tetap tenang dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Tidak akan terlambat untuk membuat keputusan setelah kita mencapai kedalaman tanah terlarang." 2 klan lainnya mendengarkan sarannya dan terus maju. Pada awalnya, tidak ada yang merasakan apa-apa. Namun, setelah bergerak maju lebih dari 10 mil, semua orang merasa ada yang tidak beres. Kekuatan ilahi dalam tubuh saya tidak lagi mengalir. Itu akan segera menghilang. Seorang pembudidaya dari keluarga Jiang adalah orang pertama yang berteriak. Mata air suci saya telah ditutup. Tidak ada lagi kekuatan ilahi yang mengalir keluar. Seorang ahli dari tanah suci Yao Guang juga terkejut. Ekspresi semua orang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tidak ada lagi esensi kehidupan dalam tubuh mereka. Bahkan lautan kepahitan mereka perlahan-lahan mengering. Apa yang membuat Anda panik? Ini adalah sesuatu yang sudah kita duga. Jiang Hanzong, sesepuh keluarga Jiang, berteriak dengan dingin. Ji Yunfeng, sesepuh keluarga Ji, juga berkata, "Tidak masalah jika sumber kekuatan ilahi mengering. Kita tidak membutuhkan sihir di sini. Kita hanya perlu bisa menahan kekuatan kutukan." Pada saat ini,
Ye Fan merasa bahwa vitalitas mata air suci telah sedikit melemah. Namun, itu tidak mengering. Itu masih mengalir. Meskipun lautan kepahitan yang berwarna keemasan sedikit redup, namun tidak mengering. Mungkinkah setelah potensi tubuh suci orang-orang dahulu ditarik keluar, itu bisa menahan kekuatan jahat di tempat ini? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tenang. Saat ini, dia memiliki kartu truf yang cukup kuat. Itu benar-benar kartu truf. Setelah maju lebih dari 20 mil, banyak monster yang mulai mengaum. Mereka sangat gelisah. Salah satu biao yang paling lemah mulai gemetar. Tubuhnya seperti saringan, dan dia berbaring di tanah, tidak mau bergerak maju. Medan di depan itu datar. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Cabang-cabangnya seperti lengan raksasa, membentang ke langit. Rimbun, dan tidak ada yang tampak aneh. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua memegang tombak dan pedang di tangan mereka, siap untuk menyerang kapan saja. Mereka tidak dapat menggunakan sihir, jadi ini adalah satu-satunya cara. Setelah maju lebih dari 200 meter, mereka mengitari beberapa pohon kuno dengan diameter lebih dari 20 meter. Lusinan tunggangan di bagian depan semuanya berdiri dan menjungkir balikkan para penggarap di atasnya. Di balik salah satu pohon kuno, kerangka seputih salju berdiri tegak. Tengkorak itu menghadap ke kerumunan dan memancarkan aura iblis. Semua ksatria mundur dan memegang tombak dan pedang mereka dengan erat, mengarahkannya ke depan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi. Itu hanya sebuah kerangka. Beberapa ksatria yang dijungkir balikkan oleh tunggangan berjalan dengan langkah besar. Mereka mengacungkan pedang panjang di tangan mereka dan memotong kerangka itu menjadi beberapa bagian. Namun, sesuatu yang menakutkan terjadi. Saat kerangka mereka hancur, semua ksatria berteriak dengan sedih. Armor logam ilahi di tubuh mereka awalnya bersinar cemerlang, tahan terhadap pedang dan pedang, tetapi pada saat ini, mereka dengan cepat meredup, mengeluarkan suara, kaca-kaca, sambil terus-menerus retak. Pada akhirnya, seperti kulit pohon tua yang membusuk, mereka dengan cepat tumbang. Mata para ksatria itu cekung, dan daging serta darah mereka layu. Mereka jatuh seperti debu. Seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui sejarah dan mengalami ribuan tahun waktu. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi abu, hanya menyisakan kerangka putih yang jatuh dengan keras ke tanah. Mundur. Jiang Hanzong, sesepuh keluarga Jiang, berteriak, semuanya, jangan mendekat. Semua orang merasakan kekuatan iblis dan dengan cepat mundur. Tunggangan-tunggangan itu bahkan lebih gelisah dan mengaum. Pemandangan yang baru saja terjadi sungguh menakutkan. 7 nyawa yang masih segar berubah menjadi abu dalam sekejap mata, lenyap sama sekali. Kematian semacam ini membuat semua orang merasa bulu kuduknya merinding. Hanya ada keheningan di depan mereka. Tidak ada lagi yang terjadi. Hanya 7 kerangka putih yang tertinggal. Bahkan baju besi ilahi di tubuh mereka hancur. Tetua keluarga Ji Yunfeng, berteriak, kelilinglah dari jauh. Jika kalian menemukan kelainan, jangan ada yang bertindak gegabah. Setelah melewati hutan kuno ini, seorang ksatria tiba-tiba berteriak ketakutan, tanganku. Semua orang merasa ngeri. Pada saat ini, wajah ksatria ini penuh dengan keriput, rambutnya putih, dan tubuhnya bengkok. Kekuatan hidupnya menurun tajam, dan dia akan mati karena usia tua. Di samping, para ksatria lainnya mengeluarkan suara-suara tua dan berteriak ketakutan. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh mereka. Setiap mata mereka menjadi berlumpur, dan nyawa mereka akan segera melayang. Kenapa? Salah satu tubuh ksatria itu bengkok, dan tubuhnya gemetar. Cahaya di matanya berangsur-angsur meredup, dan kemudian dengan suara putong, dia jatuh dari tunggangannya, benar-benar sekarat karena usia tua. Beberapa saat kemudian, para ksatria tua lainnya juga kehilangan nyawa mereka, jatuh ke tanah. Mereka meninggal dengan sisa-sisa keluhan. Sementara itu, tunggangan mereka juga cepat menua, tidak lagi kuat dan bertenaga. Mereka semua kurus kering, seakan-akan telah terjangkit penyakit serius. Namun, umur binatang-binatang aneh ini lebih panjang daripada umur manusia, jadi mereka tidak mati karena usia tua. Ye Fan menyadari bahwa mereka yang mati adalah mereka yang mendekati kerangka putih belum lama ini. Tunggangan mereka terkejut, dan mereka terbalik. Hal ini membuatnya menggigil dalam hati. Ksatria tua Tanah Suci Yao Guang, Su Daoling, mengingatkan dengan suara berat, teror di daerah terlarang terbukti dari hal ini. Semua orang, jangan ceroboh, dan sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Perjalanan ini sangat menyedihkan.
Tidak ada yang berbicara, dan pikiran semua orang gelisah. Mereka tidak bisa memprediksi apakah mereka akan hidup atau mati. Ye Fan duduk di atas binatang buas itu dan dengan hati-hati mengamati vegetasi di wilayah pegunungan. Dia merasa sulit untuk tenang, karena dia benar-benar menemukan banyak obat-obatan spiritual. Semuanya adalah tanaman obat yang telah tumbuh selama entah berapa tahun. Sebatang lidah naga berkilauan dengan cahaya hijau, seakan-akan diukir dari batu giok. Rumput itu hampir tidak bisa disebut rumput, dan akan tumbuh menjadi pohon hijau. Tingginya 2 meter, dan bagian tengah rumput itu seperti seekor naga kecil berwarna hijau tua yang sedang menjulurkan lidahnya. Sementara itu, di sebuah danau yang tidak jauh dari situ, terdapat teratai giok yang bahkan lebih cemerlang. Di dalam polong teratai yang sangat besar itu terdapat 9 biji teratai yang berukuran sebesar telur ayam. Biji-biji itu berkilau dan tembus cahaya, berwarna hijau tua seperti batu giok. Aroma yang menyegarkan dapat tercium bahkan dari kejauhan. Namun, kerumunan orang tidak berhenti sama sekali, karena mereka tidak memiliki waktu ekstra untuk disia-siakan. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil mendaki gunung suci dan memetik obat dewa, vitalitas mereka akan habis dan mereka tidak akan bisa keluar dari area terlarang ini. Ye Fan meliriknya dan berkata, saya pikir Anda lebih seperti anjing yang setia. Lebih dari 2 tahun telah berlalu, tapi kamu masih bisa mencium bau harumku. Kamu cukup keras kepala. Saya tidak tahu apakah Anda masih berani mengatakan itu ketika saya perlahan-lahan membantai Anda. Ksatria itu mencibir dengan acuh tak acuh dan berkata, saya mendengar bahwa Anda tidak bisa berkultivasi sama sekali. Kamu benar-benar bodoh dan berani. Ketika saatnya tiba, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda akan memakan saya dan membiarkan saya mati tanpa tempat pemakaman? Ye Fan sangat tenang, tanpa sedikit pun kemarahan. Anda ingin tanah suci Yao Guang melindungi Anda. Berhentilah melamun. Ketika saatnya tiba, dengan patuh pergi dan mengambil obat ilahi untuk kita. Mungkin Anda akan mendapatkan mayat yang utuh. Saya pikir Anda tahu betul bahwa kami tidak bisa membiarkan Anda pergi dari sini hidup-hidup. Ksatria bernama Jiang Feng mengungkapkan niat membunuhnya dan berkata, tentu saja, saya bisa memberikan kematian yang cepat. Selama Anda menyerahkan harta karun tanah suci kami, saya akan membiarkan Anda mati tanpa rasa sakit. Bukankah menurut Anda masih terlalu dini untuk mengatakannya? Ye Fan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, di daerah terlarang ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati sampai saat-saat terakhir. Mungkin aku akan mematahkan lehermu. Ksatria bernama Jiang Feng meliriknya dengan jijik dan berkata, meskipun sumber energi ilahi saya untuk sementara mengering, membunuh Anda tidak ada bedanya dengan menginjak semut. Tidak perlu usaha apapun. Kamu cukup percaya diri. Ye Fan mengungkapkan senyum dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah Jiang Feng tersenyum kejam dan dia membuka mulutnya dengan menakutkan dan berkata, 3 dari 5 ksatria yang mengejarmu ada di sini. Kami benar-benar ingin memburumu lagi. Tentu saja, hasilnya kali ini akan berbeda. Ratusan mil ke dalam area terlarang, 9 gunung suci akhirnya muncul dalam penglihatan mereka. Mereka tidak terlalu tinggi, tetapi mereka megah dan memberikan tekanan yang tak ada habisnya. Seolah-olah 9 langit dan 10 bumi berada di depan mereka. Itu adalah. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Di dalam jurang tak berujung yang dibentuk oleh 9 gunung suci, kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya memanjat. Mereka berdesakan, membentuk hamparan seputih salju. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang dari 6.000 tahun yang lalu. Ji Yunfeng, tetua klan Ji, memiliki ekspresi serius. Ksatria tua dari tanah suci Yao Guang, Su Daoling, mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ya, seharusnya mereka. Saat itu, banyak sekali master dari tanah suci itu jatuh ke dalam jurang kehancuran kuno. Seharusnya mereka. Ye Fan juga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Pada saat ini, dia teringat pada orang tua gila itu. Kerangka-kerangka di gunung itu seharusnya adalah teman lamanya dari sekte yang sama. Chapter 105 menamparkan wajah seorang kultivator dari alam jembatan spiritual. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, pada masa keemasannya, sebuah tanah suci para makhluk abadi mengumpulkan puluhan ribu kultivator untuk menyerang jurang sunyi. Pada akhirnya, hampir semua dari mereka dimusnahkan, yang memberikan tempat ini reputasi yang tak tertandingi. Kerangka-kerangka itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, mengapa mereka memanjat naik dari jurang? Sementara semua orang terkejut,
mereka juga bingung. 9 gunung suci itu megah dan berat. Kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya berjuang di pintu masuk jurang. Ada satu tempat di mana kerangka-kerangka itu paling padat. Ada lebih dari 1000 kerangka yang menumpuk di sana, membentuk gunung tulang kecil. Peti mati perunggu. Mata Yevan memancarkan 2 sinar terang. Dia melihat sudut peti mati yang tidak sepenuhnya tertutup oleh ribuan kerangka. Ini memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Semua ini karena 9 naga yang menarik peti mati itu. Pada saat ini, sesepuh klan Jiang, Jiang Hanzong, juga melihat peti mati perunggu. Ekspresinya membeku sejenak dan dia berkata, tanah terlarang yang sunyi mengalami perubahan yang tak terlukiskan. Ribuan kerangka merangkak keluar. Mungkinkah karena peti mati itu? Apa asal-usulnya? Mengapa bisa muncul di sana? Tetua Tanah Suci Yao Guang juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, legenda mengatakan bahwa ada benda tertentu yang terkubur di dalam jurang. Tanah suci abadi yang sangat kuat itu menyerang tempat ini karena benda misterius itu. Mungkinkah karena peti mati perunggu ini? Tanah terlarang yang sunyi, adalah salah satu dari 7 zona terlarang di wilayah Tandus Timur. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa menembusnya. Tidak ada kultivator yang pernah bisa memasukinya. Benda yang terkubur di dalam jurang itu pasti memiliki asal-usul yang hebat. Tetua klan Ji Yunfeng, menyipitkan matanya saat dia melihat peti mati perunggu. Kemudian, semua orang mengalami sakit kepala. Belum lama ini, mereka menemukan kerangka yang mengubah lebih dari 10 pembudidaya menjadi abu. Sekarang, 9 gunung suci dipenuhi dengan ribuan kerangka. Bagaimana mereka akan mengambil obatnya? Gunung suci mana yang kamu daki? Jiang Hanzong bertanya pada Zhou Yi dan Lin Jia. Zhou Yi mengenakan jubah putih dan rambut hitamnya tergerai di bahunya. Pembawaannya tenang dan elegan. Dia menjawab dengan tenang, gunung dengan peti mati. Jiang Hanzong mengangguk dan berkata kepada semua orang, gunung suci itu memiliki paling banyak kerangka, dan obatnya telah dipetik sebelumnya. Mari kita hindari dan mendaki gunung suci lainnya. Di sampingnya, seorang ksatria menghela napas dan berbisik, ada begitu banyak tulang di gunung, bagaimana cara kita naik? Tidak ada kesempatan sama sekali. Jika Anda ingin naik, Anda pasti akan mati. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di kaki 9 pegunungan suci. Melihatnya dari jarak dekat, pegunungan suci itu rimbun dengan tumbuh-tumbuhan, dan pemandangannya sangat indah. Ditambah dengan atmosfer yang kuat, bisa dikatakan luar biasa. Apakah ketiga keluarga kita akan berpisah, atau kita akan bergabung dan mendaki gunung suci bersama-sama? Ji Yunfeng, seorang tetua dari keluarga Ji, bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Jiang Hanzong, tetua klan Jiang, melangkah maju dan berkata, Saudara Su, tidak perlu menyembunyikan apapun. Ksatria kecil itu pernah mengonsumsi obat dewa yang tumbuh di sini, jadi seharusnya dia bisa menahan kekuatan kutukan. Mari kita bekerja sama dan membantunya mendaki gunung suci untuk memanen obat suci. Kita bisa memenuhi kebutuhan 3 klan pada saat yang bersamaan. Su Daoling, ksatria tua dari Tanah Suci Yao Guang, tidak punya pilihan lain selain memanggil Yevan. Ketika Yevan melepas helmnya dan memperlihatkan penampilannya yang lembut, Liu Yiyi, Zhang Ziling, dan Wang Ziwen, yang berada tidak jauh dari situ, semuanya terkejut. Mari kita pikirkan dan lihat apakah ada cara yang layak untuk memanen obat ilahi. Beberapa tetua mengumpulkan para ksatria dan mulai berdiskusi. Yevan dan yang lainnya ditinggalkan di samping, dan tidak ada yang memperhatikan mereka untuk saat ini. Yevan, Liu Yiyi adalah orang pertama yang berlari. Mereka sudah tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, tetapi dia tidak banyak berubah. Dia masih sama seperti sebelumnya, terlihat sangat lemah. Matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat dia berkata dengan suara rendah, di sini sangat berbahaya. Mengapa kamu datang? Zhang Ziling juga dengan cepat bergegas menghampiri dan memegang bahu Yevan. Dia mengguncangnya dengan penuh semangat dan berkata, kemana saja kamu selama 2 tahun terakhir ini? Saya pernah pergi ke gua reruntuhan roh dengan para tetua sekte saya untuk mengunjungi Anda dan Pangbo, tetapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa Anda berdua telah menghilang. Ceritanya panjang. Yevan telah mengalami banyak hal, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, itu pasti akan membawa masalah bagi mereka. Lin Jia sangat cantik, dan dia terlahir dengan sepasang mata Phoenix. Dalam situasi seperti ini di mana hidup dan mati tidak diketahui, sulit baginya untuk tersenyum, tetapi dia masih terlihat sangat menawan. Itu sepenuhnya karena temperamen alaminya.
Dia telah melihat Ye Fan belum lama ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menyentuh kepala Ye Fan, berkata, kamu akhirnya tumbuh lebih tinggi. Wang Ziwen juga dengan cepat berjalan dan berkata, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Saya benar-benar tidak tahu apakah kita harus merayakannya atau bersedih. Li Xiaoman berpakaian putih, dan ekspresinya tenang. Dia mengangguk pada Ye Fan dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, orang-orang di depan menyelesaikan diskusi mereka dan menoleh. Jiang Hanzong menunjuk ke arah Wang Ziwen dan berkata, kamu, kemarilah. Perintah apa yang Anda miliki untuk saya, senior? Wang Ziwen selembut sebelumnya. Segera naik ke gunung dan temukan cara untuk memetik obat suci. Jika kau berhasil, aku akan menerimamu sebagai muridku dan menjadikanmu murid resmi klan para leluhur. Mendengar kata-kata Jiang Hanzong, ekspresi Wang Ziwen langsung berubah. Dia jelas digunakan sebagai umpan meriam untuk menguji coba dan melihat apa hasilnya. Saya terlalu lemah. Saya takut sebelum saya bisa mencapai gunung, saya akan tenggelam oleh tulang-tulang putih itu dan berubah menjadi debu. Wang Ziwen tampak lembut, tapi dia bukan pengecut. Matanya bersinar saat dia menatap tetua Jiang dan berkata, tolong tunjukkan belas kasihan, senior. Saya bilang naik, jadi naiklah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Seorang ksatria sangat tidak puas dan menegur dengan keras. Kalau begitu bunuh saja aku. Kalau tidak, aku tidak akan patuh bahkan jika aku mati. Wang Ziwen berkata dengan lugas. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Salah satu ksatria mengeluarkan pedang tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin. Bahkan jika mata air tenaga ilahi telah mengering, fisik seorang kultivator masih jauh lebih unggul daripada orang biasa. Wang Ziwen tiba-tiba melompat dan mendarat di atas binatang anehnya sendiri. Dia mencabut belatinya dan menikamnya dengan sekuat tenaga. Tunggangan itu segera mengangkat kukunya dan berlari kencang. Hampir pada saat yang bersamaan, Zhou Yi, Li Xiaoman, dan Lin Jia melakukan aksi yang sama. Mereka dengan cepat melompat dan terbang ke tunggangan mereka. Mereka dengan keras menamparkan tunggangan mereka dan menyerbu ke kejauhan. Di samping, Liu Yiyi dan Zhang Ziling meraih salah satu lengan Ye Fan pada saat yang sama, ingin mengangkatnya dan melarikan diri. Namun, itu sudah terlambat. Mereka dihalangi oleh beberapa ksatria yang memegang tombak. Liu Yiyi dan Zhang Ziling mencabut pedang tajam mereka dan menghadapi para ksatria. Meskipun mereka tahu bahwa peluang mereka tidak besar, mereka tidak ingin menunggu kematian tanpa daya. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Meskipun kamu pintar, kamu tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Wang Ziwen, Zhou Yi, Lin Jia, dan Li Xiaoman sangat menentukan. Mereka segera melompat dari tunggangan mereka dan berlari ke kejauhan. Namun, keempat binatang aneh itu mengejar, dengan cepat mencegat mereka. Binatang-binatang aneh ini telah mendapatkan kesadaran. Mereka hanya dipinjamkan untuk sementara kepadamu. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengendalikan mereka? Pada akhirnya, Zhou Yi, Li Xiaoman, Wang Ziwen, dan Lin Jia semuanya dikawal kembali oleh para ksatria. Anda ingin saya membuang nyawa saya dan membiarkan Anda menemukan kebenaran? Mustahil. Saya lebih suka mati seperti ini. Wang Ziwen tidak memohon belas kasihan. Lin Jia juga dengan dingin berkata, meskipun saya tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, saya tidak menyangka bahwa Anda yang disebut Tanah Suci dan keluarga aristokrat kuno begitu hina. Jiang Hanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang namanya hitam dan putih di dunia ini. Tidak apa-apa selama kita memperlakukan sebagian besar orang di dunia ini dengan baik. Sesekali mengorbankan 3-5 orang yang tidak terkait bukanlah apa-apa. Kalau begitu, bergeraklah. Di samping, seorang ksatria menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Jia dan Li Xiaoman, kalian berdua bisa dianggap sebagai wanita cantik yang luar biasa. Jika itu adalah hari lain, tidak ada yang akan tega untuk melawan Anda. Tapi hari ini, jika kalian tidak menurut, jangan salahkan kami karena kejam. Ye Fan memandang Jiang Hanzong dan berkata, apa yang kamu lakukan terlalu kejam. Anda bisa saja menggunakan binatang buas untuk menguji air. Mengapa mengirim orang ke kematian mereka? Ekspresi Jiang Hanzong tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di zona terlarang ini, binatang-binatang aneh ini sangat penting bagi kami. Kita tidak bisa kehilangan mereka. Di matamu, apakah kami bahkan tidak sebanding dengan tunggangan ini? Ye Fan bertanya dengan dingin. Ksatria yang mengejar Ye Fan 2 tahun lalu, Jiang Feng, melangkah maju.
Bibirnya melengkung menjadi senyum mengejek dan berkata, apakah ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi? Dia menepuk pundak Ye Fan dan berkata, jangan khawatir. Kamu pasti akan hidup lebih lama dari mereka. Kebanyakan orang akan bekerja sama denganmu dan membantumu mendaki gunung suci untuk mengumpulkan obat suci untuk kita. Ye Fan memandang ksatria tua sudah oling dari tanah suci Yao Guang, lalu ke tetua Ji Yunfeng dari klan Ji, dan berkata, apakah Anda juga memiliki sikap yang sama? Kedua belah pihak tidak ada yang merespons. Ekspresi mereka acuh tak acuh, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Jiang Feng tertawa dan melirik Ye Fan dengan jijik. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan nada mengejek, seseorang harus tahu batasannya. Apa kamu pikir kamu bisa berbicara dengan kami seperti ini? Kamu terlalu sombong dan lalim. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fan. Dia bertanya, untuk seseorang yang sombong sepertimu, ranah apa yang telah kamu capai? Alam jembatan surgawi. Jiang Feng menatapnya dengan cibiran menghina, levelmu terlalu rendah, kamu tidak akan pernah mengerti. Jika bukan karena fakta bahwa aku masih membutuhkanmu, aku akan membunuhmu sejak lama karena berani berbicara padaku seperti ini. Ye Fan memang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Feng telah mencapai alam jembatan surgawi, yang merupakan alam yang jauh lebih tinggi darinya. Jika mereka berdua bertemu dalam keadaan normal, dia pasti akan mati. Seolah-olah dia melihat keterkejutan Ye Fan, Jiang Feng mencibir. Kamu adalah katak di dasar sumur. Bagaimana kamu bisa tahu seberapa besar dunia ini? Kalian para pembudidaya dari kerajaan Yan hanya terbatas pada laut reinkarnasi. Anda hanyalah manusia biasa dan tidak tahu bagaimana cara berkultivasi. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Ye Fan berbalik untuk menatap Suda Oling, Ji Yunfeng, dan Jiang Hanzong, dan dia berkata, jika kalian ingin aku membantu kalian semua memanen ramuan dewa, maka kalian harus memuaskanku terlebih dahulu. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menunjuk ke arah Jiang Feng dan berkata, kita harus membunuhnya terlebih dahulu. Jiang Hanzong, sesepuh keluarga Jiang, menggelengkan kepalanya. Anda terlalu melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Kamu hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki hak untuk mengancam kami. Ada banyak cara untuk membuat Anda tunduk. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Zhang Ziling dan dengan dingin memerintahkan seorang ksatria untuk melangkah maju dan berkata, bunuh dia. Tetua keluarga Jiang sangat tenang, seolah-olah membunuh satu orang bukanlah apa-apa baginya. Ksatria itu menghunus pedangnya dan hendak melangkah maju. Jika membunuh satu saja tidak cukup, kamu bisa membunuh mereka satu per satu. Tetua keluarga Jiang berkata dengan dingin. Kamu berani memaksaku untuk tunduk seperti ini. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fan. Pada saat ini, Jiang Feng melangkah maju dan melirik ke arahnya. Seseorang harus tahu batasan mereka sendiri. Kamu, seonggok sampah yang tidak bisa berkultivasi, ingin mengendalikan kami dan mengambil nyawaku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ada banyak cara untuk mengendalikan Anda. Jika yang terburuk terjadi, saya bisa mengendalikan pikiran Anda. Ye Fan meraih tangannya dan tidak membiarkannya jatuh. Dari awal sampai akhir, kalian semua tinggi dan perkasa dengan rasa superioritas yang kuat. Apakah seorang kultivator alam jembatan ilahi sehebat itu? Tamparan. Tiba-tiba, Ye Fan mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan wajah Jiang Feng, mengirimnya terbang beberapa meter jauhnya. Dia mencibir, sebagai manusia biasa, sangat nyaman untuk memukul wajah seorang kultivator alam jembatan ilahi. Li Xiaoman, Zhou Yi, dan Lin Jia semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Para ksatria di sekitar mereka bahkan lebih terkejut lagi.